bersyukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 5 ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, hari ini kita terkait dengan kegiatan aksi nyata yang akan nanti akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 24 Boga, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 24 Boga, yang terhormat tenaga staf perpustakaan, tenaga staf operator dan penjaga sekolah. Baik, untuk mempersingkat waktu acara kita pada pagi hari ini, kita persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membukanya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia bagi kita semua. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita dapat menghadiri kegiatan aksi nyata dan asimilasi yang disampaikan oleh Ibu Mila Karmila, SPDSD. Beliau selaku CGP Angkatan ke-11 Kabupaten Sekadau di tahun 2024 ini. Mohon kepada seluruh dewan guru dan siswa untuk mensukseskan program pendidikan guru penggerak, karena semua unsur warga sekolah terlibat, baik dari sisi guru, kepala sekolah, siswa, termasuk tenaga pendidikan. Pada hari ini kita akan mendengar presentasi pemula terkait budaya positif. Budaya positif itu hal-hal yang memiliki hal-hal yang baik, dari nilai-nilai, dari kebiasaan-kebiasaan yang baik, sampai peraturan dan lain-lain. Secara detail nanti akan dijelaskan kepada dari pemula. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita beri aplaus terlebih dahulu untuk pemula. Silakan pemula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kita yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi terkait dengan tugas saya sebagai guru penggerak, yaitu guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sekadau. Sebelum saya masuk ke pematerian, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, semangat hari ini? Semangat. Iya. Bisa dilihat di depan semua, diskriminasi budaya positif. Di sini Bapak Ibu berkaitan dengan budaya positif. Saya minta waktu sejenak, Bapak Ibu silakan berdiri semua, saling berhadapan dengan temannya. Yang Bapak boleh dari pasangan ke Bapak, Ibu dengan Ibu. Oke. Ya. Bapak Ibu sudah, silakan tatap mata teman yang ada di hadapan Bapak Ibu. Tatap. Bernasib senyuman yang selebar-lebar mungkin Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, Dewan Guru yang terhormat, ini bisa kita terapkan saat kita mengajar di kelas dengan murid-murid kita, apalagi di jam-jam yang siang misalnya. Kita ajak anak-anaknya untuk saling berhadapan seperti tadi. Ya baik, kita lanjutkan lagi. Di sini berkaitan dengan budaya positif, Bapak Ibu. Ada yang tahu apa sih budaya positif itu? Siapa yang bisa jawab ya? Dipersilakan. Contohnya juga boleh yang misalnya yang sudah pernah Bapak Ibu terapkan di sekolahan kita ini. Ayo. Terkait budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan yang merupakan
di sekolah untuk membantu murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang hormat, sopan santun, memiliki adab, dan menjadi contoh untuk teman lainnya. Contohnya misalnya seorang siswa itu mentaati peraturan sekolah, membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, siswa mentaati keyakinan kelas tersebut. Terima kasih. Iya, luar biasa, sangat benar sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk Bapak yang telah menjawab. Bapak Ibu, mungkin di sini kita sudah pernah melakukan dan sering kita lakukan, tapi tanpa kita sadari. Di sini apa budaya positif seperti yang telah disampaikan oleh Bapak tadi yang telah dijawab. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu sebenarnya ya Bapak Ibu, itu sudah sering kita lakukan dan tanpa kita sadari. Ayo Bapak Ibu yang pernah melakukan kegiatan setiap hari kita ambil sampah itu, sebelum masuk lonceng berbunyi, anak-anak kita kumpulkan, kita suruh pungut sampah dengan istilah sekarang itu operasi semut. Maksudnya sekecil sampah apapun anak-anak diminta untuk mengambilnya dan membuangnya ke tempat yang telah kita tentukan. Itu merupakan kebiasaan baik yang pernah sudah ada dan terus kita jaga di sekolah SDN 24 ini ya Bapak Ibu. Terkait dengan contoh yang lain lagi itu senyum, sapa, salam, itu juga merupakan budaya positif yang sudah ada di SD kita. Selebihnya masih banyak sebenarnya terkaitan apalagi di dalam ruangan kelas yang mana mungkin kita juga saat itu belum mengikuti pengajaran di tahun guru penggerak juga belum begitu memahami, padahal itu sudah sering kita lakukan. Begitu sudah ada di sini yang kita bisa, oh ternyata itu sudah kita lakukan tanpa kita sadari. Baik, kita lanjutkan. Nah di sini mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membentuk murid belajar dan aman, nyaman sesuai filosofi pendidikan Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan korban yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat
Pramuka. Iya betul. Ibu, yang keduanya? Yang kedua, profil berakhlak mulia. Iya benar sekali. Yang ketiga, berkebinekaan global. iya sangat benar sekali. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, mandiri. Yang keenam, penanganan kritis. Iya, inilah yang sudah kita lakukan. Baik saya sendiri, Bapak Ibu guru saya, yang mana saya sering dengar sekali, pernah dengar dan sering sekali didengar, bahkan kita nyanyikan di kelas anak-anak sampai dalam bentuk lagu menyanyi yang ini kan terkait dengan profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut lagi Ibu. Bapak yang kedua terkait budaya positif yang kedua berkaitan intinya itu disiplin positif. Di sini Bapak Ibu guru bisa lihat tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruhi pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi secara umum, disiplin positif yaitu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Bapak Ibu, contohnya ya, kita melihat hari ini itu mungkin pernah semua terjadi di lingkungan kita. Ada anak yang terlambat datang ke sekolah. Oh, lagi-lagi kamu yang terlambat, lagi-lagi kamu yang terlambat datang ke sini. Bahkan itu terkadang kita tidak terkontrol dengan emosi kita langsung main hukum, dihukum. Hari ke depan tahunan hari ini kamu terlambat lagi. Tanpa menanya sebab dan akibat. Nanti akan saya bahas lagi ke depannya terkait itu tadi ya. Contoh-contoh yang sering kita lakukan, ada itu betul atau salah, nanti akan saya lanjutkan di sesi selanjutnya. Dalam memberikan budaya positif, memerlukan kerjasama yang baik antar warga sekolah. Kerjasama yang baik akan terjadi dengan adanya komunikasi, kolaborasi dan toleransi. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kolaborasi itu sangat penting, bukan hanya antara dewan guru saja dengan bapak kepala sekolah saja, tapi dengan siswa-siswa kita juga, bahkan dengan orang-orang tua siswa kita. Baik. Yang ketiga, keterkaitan intinya motivasi perilaku manusia. Di sini teori motivasi menurut Jansson dalam bukunya ada 3, yaitu pertama untuk meningkatkan ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi terkait dengan hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu, tadi saya berikan contoh kalau anak suatu hukum sekali dia buat kesalahan, karena kita berpikir, oh dia terus, sementara dari diri kita terus memotivasi anak tersebut atau belum. Itu di dalam pendidikan program berprogram ini sangat detail kami diajarkan bagaimana untuk motivasinya. Di sini terkait dengan itu juga penghargaan, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu mentang-mentang anak itu penurut terus kita beri hadiah kepada anak tersebut. Hadiah itu bisa kita berikan, maksudnya tidak, tapi harus menjatuhkan yang lain, itu maksudnya ya. Nanti di sini dalam menjalani peraturan yang kelas ada sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus
kelas. Jadi sehingga kita tanpa sadar kita beri dukungan atau beri itu untuk biar kita bagus untuk supaya tidak mengulangi lagi. Tapi di sini dalam pembelajaran ini ada caranya, ada caranya. Baik, saya lanjutkan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ada berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kebutuhan dasar manusia? Ada berapa? 3. Ada 5 Bapak Ibu? Iya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan bertahan hidup adalah segala sesuatu yang sangat penting untuk dipenuhi karena berkaitan dengan kelangsungan hidup seseorang. Kebutuhan ini dapat bersifat fisiologis seperti makan, minum, dan bernafas. Yang kedua, kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup apa yang kedua? Kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia, baik anak murid untuk kita maupun diri kita sendiri ini sangat dibutuhkan. Setiap manusia memerlukan kasih sayang dan rasa diterima dari orang-orang di sekitar. Pemenuhan akan kasih sayang dan rasa diterima sangat penting dalam perkembangan karakter seseorang. Anak yang merasa dicintai dan diterima oleh orang-orang di sekitarnya tumbuh sebagai pribadi yang percaya diri dan mempunyai empati. Di sekolah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima dapat dipenuhi dengan menerapkan sistem atau kategori. Yang pertama, kebiasaan diri kebebasan memilih dan kebebasan dari rasa sakit dan kebebasan memilih. Ya, kebebasan rasa dari sakit mencakup segala hal yang dapat membuat peserta menderita secara fisik maupun psikologis. Sementara kebebasan memilih berkaitan dengan kemampuan peserta dalam menentukan jalan hidupnya sendiri, termasuk memilih pembelajaran dan karakter di masa depan. Jadi ada 2 kebutuhan akan kebebasan ini. Kita pilih yang mana Bapak Ibu? Sebaiknya kebebasan memilih karena berdasarkan filosofi H.J. Dewantara, anak harus bisa kepada anak tadi. Yang kedua, kebutuhan akan kesenangan. Mungkin di sini salah satu contoh kita sering melihat anak-anak saat pelajaran tidak memperhatikan, misalnya pelajaran matematika ya, dia asik sendiri itu, mencoret-coret akan menggambar, itu sering terjadi di kelas 9. Apakah anak tersebut harus langsung kita salahkan atau langsung kita hukum? Tidak ya Bapak Ibu, jawabannya tidak. Kita dekati, kita tanya, lihat berikan kebebasannya. Kita tidak tahu mengapa dia sambil belum tentu dia tidak menangkap apa yang kita ajar. Mungkin memang sudah hobinya atau bagaimana dia sambil mendengar, dia sambil mencatat. Jadi jangan sampai kita juga langsung main ambil bukunya, kita ambil, kita sobek atau bagaimana, itu tidak boleh ya. Baik, terkait dengan kebutuhan akan kesenangan tadi, banyak sekali contoh-contohnya yang pernah kita alami. Jadi anak murid, kebutuhan ini mencakup perasaan bernilai, berkompeten dan terampil. Guru dapat memenuhi kebutuhan ini dengan memberikan ujian dan hadiah kepada siswa saat mencapai prestasi atau melakukan hal-hal lain. Tadi kan udah saya sampaikan, kalau memberi hadiah itu boleh, tapi kita harus masukkan dulu, dikasih tahu dulu ke siswanya. Misalnya dia bisa menjawab seperti Bapak tadi bisa menjawab, kita kasih tepuk tangan, tidak berupa harus berupa benda atau bagaimana, untuk mengangkat motivasi semangat anak yang lain yang belum memiliki keberanian. Baik Bapak Ibu, saya lanjut keterkaitan dengan konsep budaya bersyukur yaitu posisi kontrol restitusi. Di sini
memberdayakan murid. Menurut saya posisi kontrol, yaitu menurut Ibu Mila, posisi kontrol yang paling baik diterapkan dulu adalah posisi manajer. Karena fokus pada murid, bukan membahagiakan guru atau orang tua. Di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Yang keenam, keyakinan kelas. Ini tentunya Bapak Ibu guru semua sudah melakukan ini, baik dalam bentuk kesepakatan, aturan. Mungkin di kelas 4 ya tertulis itu kesepakatan kelas 6 peraturan kelas. Jadi di dalam ilmu ini itu ada bedanya Bapak Ibu, apa perbedaan keyakinan, kesepakatan ada, tapi itu mengacu kepada keseluruhannya nanti, sehingga terbentuklah keyakinan. Nanti akan saya jelaskan. Di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Ini salah satu gambar atau contoh yang sudah Ibu Mila buat dan sudah memenuhi tugas pagi di modul 1.4 tentang keyakinan kelas. Sebelum Ibu saya membuat keyakinan kelas ini, pertama kita buat dulu tahap penciptaan program kerja ya, daftar kebajikannya dulu. Daftar kebajikan itu hal-hal yang baik. Daftar dulu. Setelah itu nilai-nilai kebajikan perhatikan utama. Di sini mungkin masih secara keseluruh, ini juga bisa untuk sekolah secara luas selain untuk lingkungan kelas. Dan inilah terbentuklah di sini keyakinan kelas seperti yang sudah saya buat. Nanti jika masih memiliki waktu, saya akan tunjukkan video yang telah saya baca bersama siswa. Kita lanjut lagi. Refleksi seperti yang saya sampaikan tadi, hal yang menarik dan di luar dugaan saya, ternyata ada perbedaan antara keyakinan kelas dan aturan atau kesepakatan kelas. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kalau kita buat kesepakatan, belum tentu dia meyakini. Itu kena dalam bentuk tulisan saja. Kalau sudah anak-anak sudah meyakininya, kalau orang sudah meyakini, berarti mereka sudah siap. Seperti ini yang dimaksud oleh Ibu. Menurut saya, orang akan lebih semangat atau siswa akan lebih semangat tergerak untuk melakukan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan. Seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kalau kita buat kesepakatan, belum tentu dia meyakini. Itu kena dalam bentuk tulisan saja. Kalau sudah anak-anak sudah meyakininya, kalau orang sudah meyakini, berarti mereka sudah siap. Seperti ini yang dimaksud oleh Ibu. Menurut saya, orang akan lebih semangat atau siswa
Saya lanjutkan. Yang terakhir ini keterkaitannya tadi adalah segitiga restitusi. Di sini Bapak Ibu, restitusi mungkin asing baru didengar di telinga kita. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan sebagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita akan memahami apa sih yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Sebelumnya di sini ada tahapan. Nanti untuk menstabilkan suatu kasus kita harus urutan. Kemarin pernah ditanya dalam itu, apakah bisa kita mulai menanyakan keyakinan? Maksudnya bolak-balik memvalidasi tindakan. Sebaiknya Bapak Ibu, jika kita menangani kasus, kita gunakan ini dengan secara runtut. Ada juga permasalahan atau kasus anak-anak yang sering terjadi, misalnya suka berkelahi, bertengkar, itu masih bisa diatasi dengan menggunakan segitiga restitusi. Anak terlambat datang ke sekolah tadi, anak tidak mengerjakan PR, itu bisa kita. Tapi kalau anak-anak yang suka mencuri, merusak benda-benda, dan anak itu bisa kita minta bantuan lewat Kapolres yang memahami tentang hukum, apa segala, bisa membantu kita untuk membimbing murid-murid kita. Misalnya kalau itu terjadi pada sekolah kita. Baik, saya lanjutkan. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah yang identitas sukses. Itu yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan mengenali dan akan mengakui kebutuhan murid. Itu yang dimaksud dengan validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Maksudnya di sini secara intrinsik dari dalam siswa, dari dalam murid ya, dari dalam diri kita gitu. Tadi saya sebut intrinsik, dari dalam diri kita masing-masing, dari dalam siswa itu masing-masing ya, Bapak Ibu. Ini terkait tentang segitiga restitusi yang pernah Ibu Mila praktekkan. Ini anak-anak saat Ibu Mila menanyakan kapan. Yang kedua itu ada anak yang tidak mengerjakan tugas.
belajar. Mungkin ini ya dari diskriminasi budaya positif yang dapat Ibu Mila sampaikan di sini. Tadi seperti yang Ibu Mila sampaikan, kita di sini ada kegiatan saat saya membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu yang terhormat, ini ada salah satu contoh video saat saya bersama siswa kelas 5 melakukan pembentukan keyakinan kelas. Kita tonton bersama ya Bapak Ibu, ini salah satu contohnya. Itu tadi Bapak Ibu, setelah saya mengarahkan siswa dalam membuat kesepakatan kelas, kita harus menggunakan kata-kata positif, jangan menggunakan kata negatif. Seperti yang di video tadi, kita ajarkan ke siswa-siswi kita, ke murid-murid kita, melatih kebiasaan mereka. Kalau kalimat jangan, tidak, itu dalam bentuk kalimat negatif. Contohnya melatih kebiasaan mereka. Kalau kalimat jangan, tidak, itu dalam bentuk kalimat negatif. Contohnya tadi seperti yang sudah disampaikan kan, kita ingin ruangan kelas kita ini tetap bersih, tetap rapi. Supaya kelasnya tetap bersih dan rapi, apa misalnya tadi, jangan buang sampah sembarangan. Benar tidak kalimat itu? Kalimatnya benar, supaya tidak membuang sampah. Tapi kita ubah dalam bentuk kalimat positif. Jangan kita bilang salah, langsung salah. Nanti siswa kita atau murid kita akan berkecil hati. Kita ubah bersama-sama
kasihkan masukan ke murid-murid kita yang telah memberikan kalimat-kalimat negatif tadi, kita arahkan supaya berkalimat menggunakan kalimat-kalimat positif, kan? Sudah dijelaskan. Nah, mungkin ini Bapak Ibu, saya lanjut lagi videonya. Sudah diberikan kertas untuk menulis apa yang menjadi kesepakatan bersama. Kelas 5 itu ada 18. Jadi semua siswa itu suruh menulis semuanya dan memiliki hak menempel ke depan. Setelah itu baru saya selaku gurunya membaca. Kalau kalimatnya udah sama atau mendekati, boleh kita copot. Ambil satu saja. Di sini dengan ketentuan kalau keyakinan kelas itu tidak harus banyak-banyak sampai 11-12. Kalau tingkat SD ini cukup 5-8 ya sudah cukup. Kalau mau lebih merangkumnya lebih panjang, misalnya dalam satu kata itu boleh ditambah. Itu kalau di kelas saya. Tapi kembali lagi kepada Bapak Ibu semuanya bersama siswa. Misalnya kalau kelas 6 formula tidak cukup kalau hanya 5 keyakinan yang harus diyakini. Kelas 6 misalnya mau lebih banyak. Tidak juga suatu halangan untuk membuatnya boleh saja. Nama juga sudah merdeka ini. Jadi siswa merdeka bebas untuk mengeluarkan segala pendapat dan sarannya keterkaitan untuk keyakinan yang akan mereka yakini. Oke. Baik, Bapak Ibu di sini saya lanjutkan ya. Nah, ini masih videonya kami menyepakati sehingga menemukan keyakinan yang akan kami percayai, yang akan kami ikuti dalam aturan kelas kami. Mungkin video tentang keyakinan kelas sudah Bapak Ibu, setelah kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan keyakinan kelas, peraturan atau di sini kita penting Bapak Ibu menanya perasaan atau respon anak. Yang seperti video yang Ibu Mila buat, di sini tidak perlu banyak, ada 3 pertanyaan yang kesepakatan kelas buat. tadi. Sekarang Ibu punya pertanyaan. Nah, lihat pertanyaan yang ada di depan. Ya, ada 3 pertanyaan. Menurutmu, mengapa peraturan kelas sangat penting dilakukan? Siapa yang bisa menjawabnya? Silakan. Nama saya Firdausi. Menurut saya sangat penting peraturan kelas
Ada yang mau ditanyakan? Tanya, silakan Pak Unai ya. Boleh bertanya, boleh masukkan saran dan Saya hanya membahas sedikit tentang masukan pengganti kalimat jangan. Kata jangan itu memang tidak boleh. Kata jangan itu boleh kita ganti dengan kata sebaiknya. Itu lebih bijak, lebih bagus. Dan seperti jangan begitu, itu salah. Yang benar itu sebaiknya begini ya. silakan Pak Unai ya. Boleh bertanya, boleh masukkan saran dan Saya hanya membahas sedikit tentang masukan pengganti kalimat jangan. Kata jangan itu memang tidak boleh. Kata jangan itu boleh kita ganti dengan kata sebaiknya. Itu lebih bijak, lebih bagus. Dan seperti jangan begitu, itu salah. Yang benar itu sebaiknya begini ya. Itu kalimat yang pernah saya terima. Lalu kemudian ketika pada ini kita terapkan, kita harus mencoba. Ada tidak respon anak yang punya nalar tinggi, kita mau uji nalarnya gimana tentang kalimat yang kita ajukan, kita berikan, sehingga muncullah daya nalar anak itu sesuai dengan kemampuannya, dan itu tidak boleh kita salahkan. Andai pun jawabannya salah, jangan bilang itu salah, itu juga kalimat yang salah dari kita. Oleh karena mengatakan anak itu salah. Nah, kata salah itu kita gantikan begini ya, seharusnya begini ya. Itu terima kasih. Iya, luar biasa, sangat benar sekali jawaban dari Pak Unai. Terima kasih Pak Unai. Tepuk tangan untuk Pak Unai. Ada lagi? Iya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambah dari hasil diseminasi hari ini? Boleh? Boleh berupa masukan buat saya, boleh berupa masukan untuk kegiatan kita bersama ini, boleh bertanya juga boleh. Dipersilakan Bapak, Ibu, Bu Sisilia. Paham? Terima kasih Jamila dan seluruh rekan-rekan guru yang hadir pada asimilasi budaya positif pada hari ini. Saya kira ini luar biasa, sangat baik, materinya memang sangat mengena baik bagi siswa maupun bagi guru. Jadi mulai besok kita sudah mulai menerapkan budaya positif secara keseluruhan, baik gurunya maupun siswanya. Akan menjadi komitmen kita bersama, tidak lagi menggunakan kalimat-kalimat negatif, tidak menggunakan pernyataan-pernyataan yang negatif, karena itu sangat mendukung kepada kegiatan proses belajar mengajar dan proses kekeluargaan kita di seluruh dunia. Mungkin itu tambahan saya, Jamila. Iya, luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Roni Siswanto yang telah memberi masukan tambahan untuk kita semua. Apakah lagi ada Ibu Antonia terkait tentang budaya positif yang hari ini telah kita bahas bersama? Harapan dari Bapak Kepala Sekolah kita, mulai dari besok kita sudah bisa menerapkan kepada siswa-siswi kita, kepada murid-murid kita, baik terkait di dalam ruangan kelas dan juga di lingkungan sekolah kita ini. Mungkin yang sudah selama ini ada, yang sudah kita jalani, ada budaya-budaya positif, itu kita pertahankan terus, dan yang selanjutnya bisa kita masing-masing Bapak Ibu kita kembangkan lagi, boleh ditambah lagi apa yang merupakan, apa yang menjadi keinginan kita bersama untuk memajukan sekolah, untuk memajukan siswa-siswi kita, sehingga siswa-siswi kita kelak bisa tumbuh dan berkembang menjadi insan yang bahagia.
insan yang berprestasi dan mencapai cita-cita mereka. Begitu juga terkait dengan kita semua saling berkolaborasi yang baik, menjaga etika kita masing-masing, bergaul, berkomunikasi yang bagus dengan sesama teman itu juga sangat penting sekali. Saling menghargai. Terima kasih hari ini telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk berdiri di depan Bapak Ibu yang terhormat, yang hebat-hebat semua. Semoga ini bisa menjadi hasil yang baik. Saya akhiri, cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita hari ini akan membuat kesepakatan kelas. Siap? Ya. Di sini dalam membuat kesepakatan kelas, kita akan ada aturannya seperti menggunakan kata yang positif, kata-kata positif. Jangan menggunakan kata negatif. Contohnya. Kata-kata positif. Contohnya ya, kita ambil ya. Misalnya kalau kesepakatan kelas yang biasa kita dengar itu, boleh tidak membuang sampah di ruangan kelas? Ya. Kalau kita tidak membolehkan membuang sampah di dalam kelas, kalau menggunakan kata tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kalimat apa itu? Kalimat negatif. Kata tidak, kata jangan, itu kalimat negatif. Nanti gunakan dalam bentuk kalimat positif. Contohnya lagi, kalau kalimat positif kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita buat kalimatnya apa? Kalimat bersih. Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan kelas, boleh. Itu kalimat positif. Itu salah satunya. Setelah kita membuatkan kesepakatan ini, kita akan mentaatinya dalam bentuk aturan tadi. Aturan ini setelah kita sepakati, kalimat itu akan menjadi peraturan yang ada di dalam kelas. Peraturan itulah yang nanti akan kita jadikan keyakinan dalam diri setiap diri kita, diri anak-anak semua. Contohnya di sini, nanti setelah kalian menulis, ada lempel di sini di kalimat kesepakatan. Nah, nanti setelah itu akan kita cari, kalau kalimatnya udah sama, nanti akan disebut apa yang sudah sama kita, dan kita cari saja dijadikan ke dalam bentuk keyakinan, yang mana nanti keyakinan itu akan menjadi aturan dalam surat ini yang akan kita yakini selama kita berada di dalam kelas rumah ini dan juga di lingkungan sekolah ini. Paham? Paham tidak? Kalau sudah paham, ibu bagikan kertasnya, silakan ditulis. Apa yang menurut kamu akan menjadi aturan dalam kelas kita? Ya. Ya. Yang sudah dapat boleh masukin, tulis. Sudah? Oh, tidak. Jelas. Sudah? Nah, boleh langsung ke sudah dapat silakan ditulis. Jadi ingat, jangan menggunakan kata negatif. Dalam bentuk kata positif.
membuat peraturan atau kesepakatan kelas tadi, sekarang Ibu punya pertanyaan. Nah, lihat pertanyaan yang ada di depan. Ya. Ada 3 pertanyaan. Menurutmu, mengapa peraturan kelas sangat penting dilakukan? Siapa yang bisa menjawabnya? Saya Bu. Silakan. Perkenalkanlah, nama saya Febri Astuti. Menurut saya sangat penting peraturan kelas dibuat agar memiliki aturan dan tata tertib di kelas dan di sekolah yang dapat diyakini setiap masing-masing murid. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Febi. Terima kasih, Febi. Baik, anak-anak, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Ya. Apakah menurutmu peraturan kelas penting dibuat? Siapa yang mau menjawabnya? Silakan. Ya, Meja Kak. Silakan, Meja. Perkenalkan, nama saya Nina Gepani. Ya, penting agar murid dapat menerapkannya di lingkungan kelas dan di lingkungan sekolah. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Meja. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, yang ketiga. Ya, yang ketiga setelah kita membuat kesepakatan kelas, ini ada pertanyaan ketiga. Bagaimana perasaan kamu saat membuat peraturan kelas? Siapa yang mau menjawab perasaannya? Kela, ya silakan. Perkenalkan dulu ya, siapa namanya ya? Nama saya Perasaan kamu Kela bagaimana? Iya. Tepuk tangan untuk Kela. Yang lainnya perasaannya bagaimana? Saat senang, apa lagi? Iya, senang, bahagia, apa lagi? Oh, gembira. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya. Iya, oke.